Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Meskipun untuk pertemuan pertama ini kita masih bertemu lewat ini ya. Nah, hari ini Ibu berikan sedikit penjelasan tentang aritmetika sosial. Jadi apa sih aritmetika sosial itu? Kalian pasti pernah kan ya melakukan jual beli di pasar misalnya, atau di supermarket, di swalayan gitu, atau bahkan di toko-toko dekat rumah, itu juga kalian pasti pernah melakukan jual beli gitu kan. Atau mungkin orang tua kalian yang berprofesi sebagai pedagang atau penjual makanan dan lain-lain. Nah, dalam proses itu pasti dalam proses itu adalah salah satu bentuk penerapan aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Ibu, materi aritmetika sosial ini paling mudah dibayangkan karena kita sangat-sangat sering bahkan setiap hari menjumpai peristiwa ini gitu. Jadi di aritmetika sosial itu mari kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, nih. Jadi ini ada gambar pedagang di sebuah toko. Jadi ini sebenarnya toko pasar tradisional tapi dia bersih gitu ya. Nah, ada banyak istilah yang akan kita pelajari tentang aritmetika sosial. Yang pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah kerugian, kemudian diskon. Itu tiga hal yang pasti sudah sering kita dengar. Kemudian pajak, itu mungkin beberapa dari kita ada yang sudah tahu pajak itu biasanya dibayar kepada pemerintah. Nah, atau di restoran-restoran juga biasanya ada pajak PPN, ada pertambahan, jadi kita belinya berapa, nanti ada 10% dari pembelian kita itu, atau 15% itu kita itu utara, itu mungkin baru, atau mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Nah, itu pasti yang sudah baca buku duluan ya, yang sudah tahu bruto itu utara. Kemudian yang terakhir adalah bunga. Nah, ini biasanya berkaitan dengan bank, kemudian atau cicilan, yang kalau kita beli sepeda motor atau mobil atau alat-alat lain yang mahal, atau rumah, itu biasanya juga ada bunga. Nah, itu hal-hal yang Ibu sampaikan di samping ini berkaitan dengan aritmetika sosial. Untuk mengetahui hal itu, kita harus tahu tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Jadi, dalam harga-harga atau barang-barang yang kita jumpai, itu kan biasanya punya harga. Barang-barangnya kan punya harga, atau kita sebut nilai di sini ya. Jadi ada nilai itu, ada yang keseluruhan, ada yang sebagian, dan per unit. Jadi misal kita membeli buku satu pak. Nah, kita bayarnya kan bukan satu-satu, saya bayar buku pertama, buku kedua, buku ketiga, dan seterusnya, bukan seperti itu. Atau mungkin kita ke supermarket, kemudian kita ambil-ambil barang, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian kita beli sabun, kita beli perlengkapan sehari-hari, semuanya kita taruh di dalam keranjang supermarket, terus kita taruh di kasir. Nah, kita kan bayarnya nggak satu-satu ya, nggak ini uangnya untuk shampoo segini, ini uangnya untuk buah ini segini, nggak seperti itu ya. Jadi kita bayarnya langsung jadi satu semuanya. Nah, harga yang jadi satu semua itu adalah disebut nilai keseluruhan atau nilai harga seluruh barang dalam satu kemasan. Jadi bisa juga misal kalian beli krayon, atau paling gampang sih buku itu ya, satu pak itu. Nah, buku satu pak itu kita bayarnya keseluruhan, itu berarti nilai keseluruhan. Kemudian nilai sebagian itu misal kita belinya itu nggak cuma satu buku, jadi misal nggak satu pak tapi juga nggak satu buku, jadi misal kita beli 5 buku, jadi satu pak itu kan isinya 10, tapi kita belinya 5 buku. Nah, itu adalah harga satuan, harga nilai sebagian. Jadi bukan per unit, bukan satu, dan juga bukan satu pak langsung, jadi sebagian. Ada juga harga satuan barang atau kita sebut sebagai nilai per unit. Jadi cuman beda ini aja ya, beda istilah aja. Buat apa sih kita belajar seperti ini? Jadi supaya kita tahu kalau ada harga yang untuk satu satuan, ada harga yang untuk keseluruhan. Untuk biasanya kita menghitung keuntungan, kerugian, atau diskon. Jadi contohnya ini ya, yang di pojok kanan bawah, Erwin mempunyai satu lusin buku yang dijual seluruhnya seharga 24.000. Ia juga mempunyai satu pak pensil yang berisi 10 pensil yang akan dijual seharga 15.000. Jadi karena Erwin ini punya satu lusin buku, jadi harga Rp24.000 itu adalah untuk satu lusin. Jadi Rp24.000 adalah nilai keseluruhan.
Nah, kemudian untuk nilai per unitnya berapa? Nilai per unit adalah harga satu bukunya. Karena ada satu lusin itu kan isinya 12 ya. 24.000 dibagi 12 jadinya Rp2.000. Jadi harga satu buku itu adalah Rp2.000. Sama juga yang pensil. Jadi ada satu pak pensil, satu paknya isinya 10 pensil, dijualnya harganya 15.000. Jadi harga per unitnya adalah 15.000 dibagi 10 yaitu 1.500. Sedangkan nilai keseluruhan atau harga semuanya adalah 15.000 itu sendiri. Oke, nah ini ada juga berapa harga buku. Oh, ini pertanyaannya tadi ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan sebelumnya, coba siapa yang bisa jawab. Karena ini video ya, jadi kalian coba jawab di buku tulisnya sendiri. Ada 5 pertanyaan. Berapa harga satu buku tulis? Harga satu pensil, kalau beli 5 buku tulis harganya berapa? Kalau belinya 4 pensil berapa? Coba kalian tulis ya di bukunya ya. Oke, bisa kalian screenshot. Ibu lanjutkan. Nah, ini seperti ada sebuah cerita ya. Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur menjual ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, dia menghabiskan uang 1 juta rupiah bahan bakunya. Dari bahan baku 1 juta itu ternyata jadinya itu 130 porsi dan satu porsinya dijual 10.000. Nah, pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Jadi kira-kira Pak Subur ini untung nggak? Jadi coba kalian amati dari cerita ini. Jadi untuk membeli bahan-bahannya semuanya itu Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Jadinya 130 porsi, tapi yang terjual itu cuma 110, jadi masih sisa 20 porsi. Nah, satu porsinya itu harganya 10.000. Jadi kira-kira hari itu Pak Subur dapat uangnya berapa? 110 porsi, satu porsinya 10.000. Masih sisa 20 porsi, tapi udah dapat uang berapa kira-kira? Nah, itu kalian hitung ya. Setelah itu, apakah uang yang didapat oleh Pak Subur itu lebih banyak daripada uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan pokok? Nah, kalau uang yang didapat lebih banyak daripada uang yang dikeluarkan, kalau uang yang didapat dari penjualan itu lebih banyak daripada uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan pokok, berarti artinya Pak Subur sudah untung. Tapi meskipun tadi sisanya 20 ya, tapi kalau uang yang didapat kurang, jadi nggak sampai 1 juta uangnya, berarti Pak Suburnya rugi. Jadi kira-kira Pak Subur ini untung atau rugi? Coba kalian hitung ya. Oke, Ibu skip. Untuk yang ini juga di skip aja ya. Boleh coba kalian kerjakan juga. Ini ya, Pak Soso menjual bakso. Nah, coba kalian baca dan dikerjakan juga. Bisa di screenshot. Kemudian yang ini. Oke, sudah cukup ya. Nah, untuk yang persentase ini, Ibu kira minggu depan saja. Jadi, untuk hari ini cukup 3 soal ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari Pak Subur, kemudian Pak Soso dan Pak Sarto, dan 5 soal yang awal tadi. Silakan kalian kerjakan di buku tulis dan dikumpulkannya besok. Baik, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Ibu, bisa via chat atau besok langsung ketemu. Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.